Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 1 Amanah, kelas 1 Sidik dan juga kelas 1 Fatonah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia. Baiklah, untuk hari ini kita masih masuk di tema 6 mengenai lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kita masih di subtema 1 dan 2. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau begitu marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Seperti biasa, kalau bersama Bu Vivi kita akan belajar yang pertama bahasa Indonesia. Pada hari ini kita belajar KD 3.8 mengenal ungkapan petunjuk. Dan juga yang kedua, kita belajar SBDP KD 3.2 tentang mengenal bunyi kuat dan lemah, dan juga KD 3.3 mengenai menirukan gerakan sehari-hari. Baiklah kalau begitu, siapkan kekuatan semangat kalian karena kita akan belajar dengan baik hari ini. Oke, baiklah. Yang pertama kita masuk pada materi bahasa Indonesia. Nah, pada tadi ketika kita melihat, kita akan belajar tentang mengenal ungkapan petunjuk. Nah, jadi anak-anak, kira-kira ungkapan petunjuk itu apa? Kenapa kita harus mempelajarinya? Nah, jadi anak-anak kelas 1 semuanya, ungkapan petunjuk itu merupakan ungkapan yang merujuk pada satu objek atau hal dalam sebuah bacaan. Fungsinya untuk menyajikan informasi tentang langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi, inti dari ungkapan petunjuk itu merupakan suatu kalimat atau ungkapan untuk menyajikan informasi dalam melakukan langkah-langkah dari suatu kegiatan. Gitu ya, Nak ya. Jadi intinya itu ada di sebelah sini. Informasi tentang langkah melakukan suatu kegiatan. Ini inti dari ungkapan petunjuk. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Jadi bagaimana ciri-ciri dari ungkapan petunjuk itu? Nah, yang pertama biasanya ungkapan petunjuk menggunakan kalimat perintah yang halus. Jadi dalam kalimat petunjuk itu mengandung kalimat perintah yang dia pembacaannya halus atau kalimatnya lebih halus. Kemudian yang kedua, selalu menggunakan kata dengan makna yang lugas. Lugas itu jelas ya. Dan yang kemudian biasanya atau harusnya memangan kalau ada suatu ungkapan petunjuk itu selalu secara urut. Jadi mulai biasanya dengan diucapkan dengan kata yang pertama, yang kedua, selanjutnya. Nah, itu adalah ciri. Jadi dengan disusun secara urut itu biasanya dengan didahului kalimat kata-kata yang tadi Bu Vivi sampaikan seperti kata pertama, kedua, selanjutnya, lalu, yang terakhir. Nah, itu adalah contoh supaya kita mengetahui urutan dari langkah-langkah. Dan yang terakhir, biasanya menggunakan kalimat yang singkat, padat, tapi jelas maknanya. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, kira-kira bagaimana contoh ungkapan petunjuk itu? Nah, di sini Bu Vivi sudah akan memberikan contoh, yaitu cara menggunakan pel atau cara mengepel di dalam rumah ya. Jadi bagaimana cara untuk mengepel di dalam ruangan rumah? Nah, di sini Bu Vivi sudah akan berikan contohnya. Yang pertama dengan ungkapan petunjuk ya. Yang pertama adalah, nah, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Itu adalah ungkapan petunjuk yang pertama untuk cara mengepel lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Yang keempat, masukkan kain pel dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel. Dan yang terakhir, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, anak-anak, ini adalah contoh ungkapan petunjuk. Ada langkah-langkahnya.
nomor di sini menunjukkan langkah-langkah untuk melaksanakan cara mengepel lantai yang benar. Nah, jadi mulai dari mempersiapkan alatnya hingga cara mengepelnya dengan menggosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua masih ada contoh lagi. Nah, di sini sudah ada contoh dari langkah-langkah untuk menjemur pakaian tapi masih acak. Nah, kira-kira yang pertama apa harusnya? Jika masih acak seperti ini, kita harus kalau misalkan ada gambarnya, kita harus lihat gambarnya dulu. Dan juga tentunya anak-anak juga harus membaca dari petunjuknya. Apakah yang pertama harus membalikan baju dulu, atau menggantungkan, atau mengibaskan, atau memeras? Kira-kira yang mana dalam penjemuran baju? Nah, kita coba ya. Jadi dalam tata cara untuk atau langkah-langkah dalam penjemuran baju atau cara menjemur baju, yang pertama adalah peras pakaian yang sudah dicuci, kemudian baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Yang ketiga, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Dan yang terakhir, menggantungkan pakaian pada tiang jemuran. Nah, itu tadi cara kita untuk menyusun ungkapan petunjuk atau langkah-langkah dari menjemur pakaian yang tadinya belum berurutan. Jadi anak-anak harus pastikan membaca dulu juga, membaca langkahnya dan juga melihat gambarnya, baru nanti disusun sesuai yang benar seperti itu. Kemudian di sini biasanya anak-anak dalam kalimat ungkapan petunjuk, biasanya di soal-soal itu ada kalimat rumpang. Jadi ada kata-kata yang masih acak dan anak-anak diminta untuk menyusun kalimat tersebut menjadi ungkapan petunjuk yang utuh. Misalnya seperti ini. Ada kata tangan makan cucilah sebelum. Nah, apa maknanya? Tidak ada maknanya, makanya anak-anak diminta nanti untuk menyusun kembali supaya menjadi kalimat yang padu atau kalimat yang jelas maknanya dari ungkapan petunjuk. Nah, jika seperti ini ada tangan, makan, cucilah, sebelum. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama adalah kita pastikan kalau ungkapan petunjuk tuh biasanya ada kata perintahnya tuh di depan. Nah, di sini kata perintahnya apa? Cucilah. Nah, ini cucilah ya. Cucilah adalah kalimat perintah sehingga kita masukkan ke depan. Kita taruh di paling depan sehingga menjadi cucilah. Apa yang harus kita cuci? Makan sebelum. Yang kita harus cuci adalah tangan. Jadi cucilah tangan. Cucilah tangan apa? Makan sebelum. Yang belum kita taruh di sini kan tinggal makan dan sebelum ya. Jadi kira-kira yang menentukan untuk di sini apa nih? Cucilah tangan sebelum makan. Nah, jika sudah jadi, kita baca cucilah tangan sebelum makan. Sudah menjadi kalimat yang padu atau sesuai. Kemudian yang contoh yang kedua. Baik, contoh yang kedua ada kata-kata yang masih acak ya. Kamar setiap rapikanlah hari. Apa ini? Tidak ada maknanya. Nah, kita akan jadikan kalimat yang padu sesuai ungkapan petunjuk. Kita pilih yang pertama, kita pilih dulu kata yang termasuk kata perintah yaitu rapikanlah ya. Di sini ada kata rapikanlah. Rapikanlah kamar setiap hari. Nah, apa yang dirapikan, nah itu menjadi kelanjutannya, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga. Ada kata yang masih acak, kalimat yang masih acak, tanaman siramlah hari setiap. Belum ada maknanya. Jadi kita akan buat menjadi suatu ungkapan petunjuk yang padu, yang lugas. Yang pertama kita pilih kata perintahnya, siramlah. Nah, kita pilih menjadi di sini siramlah. Apa yang harus kita siram? Tanaman. Tanaman setiap hari. Seperti itu. Jadi nanti anak-anak harus menentukan dulu kata perintahnya, baru diteruskan dengan kata-kata yang selanjutnya. Nah, kira-kira
Dalam kalimat ungkapan petunjuk itu, Nak, biasanya kita juga ada tanggapannya. Jadi ketika seorang memberikan suatu petunjuk kepada kita, kita harus mengucapkan seperti apa. Nah, di sini ada contoh dialog atau contoh percakapan dari Siti dan ibunya. Nah, Siti bertanya pada ibunya, "Ibu, bolehkah aku membantu ibumu mencuci piring?" Kemudian ibu menjawab, "Tentu saja boleh, Nak." Nah, Siti bertanya lagi, "Tapi aku tidak tahu caranya, Bu." Kemudian ibu menjawab, "Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spon ini. Gosoklah piring dengan spon itu dan setelah selesai, bilaslah piring hingga bersih ya, Nak." Kemudian Siti menjawab, "Oh begitu. Terima kasih Ibu untuk petunjuknya." Nah, jadi di sini ini maaf ya, Bu Vivi selalu typo ya sepertinya. Ini harusnya sisa ya. Nah, jadi di sini ada hal yang harus kita ingat-ingat yang Bu Vivi buat tebal. Ini adalah hal yang penting. Yang pertama, nah, jadi yang kalimat ibu ini yang di sini itu merupakan suatu kalimat petunjuk ya. Jadi ini adalah kalimat petunjuk, ada pertama, lalu gosoklah itu bias, dan kemudian ada buanglah, basahilah itu adalah kalimat perintah. Kalau yang pertama, lalu itu adalah contoh untuk membuat langkah-langkahnya. Jadi supaya urut. Pertama, lalu, setelah selesai, itu adalah suatu urutan. Kemudian yang kedua adalah terima kasih Ibu untuk petunjuknya. Nah, ini baru yang namanya tanggapan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan suatu petunjuk dari seorang, jangan lupa untuk berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan petunjuk kepada kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi SBDP ya. Tadi ada 2 KD yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang bunyi. Nah, jadi anak-anak, bunyi yang akan kita pelajari itu ada 2, yaitu bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Nah, anak-anakku, setiap benda yang bisa bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Nah, seperti misalkan kalau anak-anak pernah bermain gitar atau pernah melihat orang bermain gitar, itu kan dia memetikkan senar ya. Nah, itu akan ada getaran dalam senarnya. Nah, itu sehingga menghasilkan bunyi dari gitar. Kita juga dalam diri kita ada yang namanya pita suara, itu sehingga kita bisa bersuara karena ada getaran dalam diri kita. Di pita suaranya itu ada getaran sehingga kita punya suara. Kemudian anak-anak, bunyi tadi dibedakan menjadi 2. Ada bunyi kuat dan juga ada bunyi lemah. Bunyi kuat itu adalah bunyi yang suaranya terdengar keras. Contohnya suara halilintar. Bagaimana suara halilintar? Mari kita dengarkan. Nah, itu tadi suara halilintar. Kalian pernah mendengarnya bukan? Kemudian yang kedua, Nak, ada bunyi lemah. Jadi bunyi lemah itu adalah bunyi yang suaranya terdengar pelan. Contohnya suara orang berbisik. Coba Bu Vivi akan contohkan ya. Anak-anak, apakah kalian mendengar suara Bu Vivi? Apakah kalian mendengar suara Bu Vivi? Nah, itu adalah contoh suara orang berbisik. Nah, biasanya anak-anak kalau sudah bertemu temannya, itu kadang-kadang suka bisik-bisik ya, itu termasuk bunyi yang lemah. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, bagaimana contoh penggunaan bunyi kuat dan juga bunyi lemah? Nah, biasanya untuk penggunaan bunyi kuat dan bunyi lemah kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan alat musik, dan yang kedua, kita bisa menggunakan suara dari anggota tubuh kita. Dan anggota tubuh kita yang paling mudah untuk kita gunakan sebagai bunyi, untuk menghasilkan bunyi, untuk menggantikan alat musik ya, itu adalah tangan kita. Jadi dengan bertepuk. Nah, baiklah. Nah, di sini Bu Vivi sudah siapkan sebuah lagu yang tentunya semua anak-anak tahu ya, yaitu lagu Bangun Tidur. Nah,
Kemudian di sini akan Bu Vivi memberikan petunjuk. Di sini ya, ada bintang dan juga ada lingkaran. Jadi bintang ini menandakan tepukan kuat dan lingkaran menandakan tepukan lambat. Jadi nanti ketika kita sedang bernyanyi, kita juga harus bertepuk tangan sesuai dengan petunjuk simbol di sini, bintang sebagai tepukan kuat dan juga lingkaran sebagai tepukan lambat. Jadi bintang sebagai tepukan kuat dan lingkaran sebagai tepukan lambat. Nah, kita contohkan kalau tepukan kuat bintang itu nanti seperti ini bunyinya. Kalau tepukan lambat, ya. Baiklah, kita coba ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Apakah terdengar suara tepukan antara simbol bintang dan lingkaran sebagai pembedanya? Semoga terdengar ya. Nanti kalau misalkan anak-anak setelah ini boleh untuk mencoba. Itu tadi contoh untuk penggunaan bunyi kuat dan bunyi lemah melalui anggota tubuh ya, Nak. Jadi kita menggunakan tepukan seperti itu. Baik, yang selanjutnya anak-anakku, jadi bagaimana cara kita membedakan bunyi kuat dan juga bunyi lemah dengan alat musik ritmis? Nah, jadi untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, tadi Bu sudah sampaikan kita bisa menggunakan alat anggota tubuh atau alat musik. Nah, alat musik yang bisa digunakan sebagai pembeda bunyi kuat dan bunyi lemah adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu, anak-anak, jadi alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada. Dia hanya bisa dimainkan sebagai pengiring irama atau hanya sebagai pengatur tempo lagu saja. Contohnya seperti apa? Nah, di sini Bu Vivi sudah contohkan alat musik ritmis yang biasa digunakan oleh para pemusik. Nah, di sini ada 6 contoh. Yang pertama ini marakas ya. Kita gunakan, kita pegang di tangan, kemudian kita goyangkan. Nah, suaranya seperti ini. Kemudian triangle, dipukul dengan tongkat ya. Nah, suaranya seperti ini. Selanjutnya adalah drum. Jadi drum ini dipukul dengan stick ya. Suaranya seperti ini. Kemudian ada juga simbal yang dipukul dengan stick atau kita adu. Nah, caranya atau bunyinya seperti ini. Selanjutnya anak-anak ada tamborin, biasanya dipukul atau kita goyang-goyangkan. Suaranya seperti ini. Dan yang terakhir ada guiro yang biasanya digesek-gesek atau dikerik. Nah, bagaimana bunyinya? Seperti ini bunyinya. Baik anak-anak, tadi adalah macam-macam musik yang dihasilkan oleh alat musik ritmis yang membantu dalam membedakan bunyi yang kuat dan juga bunyi yang lemah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menari dengan memperagakan gerak sehari-hari. Jadi banyak sekali gerak sehari-hari yang bisa kita gunakan sebagai tarian. Di sini dalam tema 6 ada beberapa gerakan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menyapu. Nah, jadi di sini Dayu sedang berlatih ya di balai kotanya, balai desanya. Kemudian dia berlatih menari dengan gerak sehari-hari. Yang pertama gerak menyapu seperti ini ya. Kemudian ada gerak memungut sampah. Nah, seperti ini gambarnya memungut sampah. Kemudian ada gerak membuang sampah. Seperti ini, jadi ke kiri, ke tengah, dan ke kanan. Kemudian juga ada gerak memetik ranting. Nah, jadi rantingnya diambil, kemudian ditaruh di dada. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah menyiram tanaman. Jadi kita pura-puranya membawa ember atau
menggunakan botol, kemudian salah satu tangan ditaruh di depan untuk memegang dan salah satu tangan yang lain dibawa ke belakang seperti itu. Anak-anak bisa nanti mempelajarinya juga. Gambar ini bisa kalian peroleh di buku kalian, buku tema 6 dari pemerintah yang dipinjamkan oleh sekolah pada subtema 2 halaman 63. Jadi supaya nanti bisa melihat gambarnya bisa di buku paket. Nah, selanjutnya Bu Vivi akan contohkan bagaimana cara memperagakan tarian dari gerak sehari-hari. Nah, kita bisa lihat contoh video berikut ini. Mulai dari intro, yaitu gerakan mencuci kaki hitungan 1x8. Kakinya maju secara bergantian ya, lalu tangannya seperti mengambil air. Setelah itu gerakan mencuci tangan hitungan 1x8. Posisi kaki tetap sama. Kemudian masuk ke lagu, yaitu gerakan mengelap kaca. Geser kanan 2 kali, 2 langkah maksudnya, lalu geser kiri 2 langkah juga. Tangannya seperti mengelap kaca ya. Setelah itu gerakan memeras kain pel, jangan lupa bersorak hey hey adik-adik. Lalu gerakan mengepel lantai, memeras kain pel, mengepel lantai, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Lalu gerakan mengambil sampah. Posisi tangan seperti hampir menyentuh telapak kaki ya. Ambil sampah, kanan, kiri, lalu membuang sampah. Nah, ini gerakan membuang sampah adik-adik. Setelah itu gerakan mencuci baju lalu jemur. Cuci, jemur. Cuci, jemur. Kemudian gerakan menyapu lantai, tangan kiri berada di pinggang dan tangan kanan dilambaikan ke depan seperti menyapu lantai adik-adik. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana kawan baru saya? Kawan baru tuan yang pakai baju biru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica yang pakai baju biru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica yang pakai baju biru. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana kawan baru saya? Kawan baru tuan yang pakai baju biru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica yang pakai baju biru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica yang pakai baju biru. Ya, anak-anak, itu tadi adalah salah satu contoh tarian dalam peragakan gerakan sehari-hari.
Nah, selanjutnya untuk anak-anak semuanya, tugas hari ini yang pertama adalah bahasa Indonesia. Silakan nanti anak-anak mengerjakan buku pendamping 1F halaman 9 ya. Dan yang kedua, anak-anak mengerjakan tugas SBDP, yaitu membuat video menirukan gerakan sehari-hari. Bisa seperti contoh yang tadi Bu Vivi berikan, atau bisa juga anak-anak membuat inovasi atau improvisasi atau berkreasi tarian lain yang sekiranya merupakan gerakan tarian sehari-hari, ya. Dan tugas ini nantinya batas pengumpulannya adalah hari Selasa 23 Februari 2021 pukul 22.00 atau masih ada waktu 1 minggu bagi anak-anak untuk membuat video gerakan sehari-hari seperti tadi. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sekian dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak tetap semangat ya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Jika nanti anak-anak masih bingung berkaitan materi ini, silakan bisa menghubungi wali kelas kalian supaya nanti bisa lebih jelas. Terima kasih. Sampaikan salam Ibu Guru untuk orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.